Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, selamat bergabung di ibadah doa online GBI Hosana Jakarta. Walaupun saat ini kita belum bisa beribadah secara bersama-sama, berkumpul secara fisik, namun malam hari ini kita mau sama-sama menyatukan hati kita, menyatukan roh kita, untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, dan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari yang sudah siap, kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami mau bersama-sama Tuhan bersatu hati, menyatukan roh kami Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau beracara, Kau bekerja Tuhan di ibadah kami malam hari ini. Biar ibadah kami malam hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang bergabung di ibadah doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami malam hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku, perlindunganku, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Panggil namanya, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Ini pengakuan kami Tuhan. Allah saja aku tenang.
orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, bagi semua orang yang percaya padamu. beri tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Amin, amin, amin. Haleluya. Sungguh Tuhan adalah Allah yang baik buat kita semua, amin. Amin. Hanya dekat kepada Allah saja maka kita tenang. Dan hanya di dalam Tuhanlah kita dapat keselamatan. Amin. Mari saudara, di hari ini, di sore hari ini, di Wednesday Breakthrough, kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau sama-sama mau lebih mendekat lagi sama Tuhan. Kita mau sama-sama mengejar Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita semua tahu, hanya di dalam Tuhan kita dapat keselamatan. Jesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan. Jesus, mari sama-sama kita angkat pujian dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Jesus. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari kita angkat pujian, katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Ya Tuhan, dan setiap kataku, Setiap kataku, kau pun menunggu. tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku,
kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Hanya dekat padamu ku tenang, hanya dekat padamu ku dapat keselamatan. Oh Yesus, 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 kami sembah, kami mau terus memandang-Mu, melekat padamu, dekat padamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami puja, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, Kau Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Hosana. Dalam setiap keadaan dalam hidup kami Tuhan, dalam masa sebelum pandemi, di saat kami ada di tengah-tengah pandemi, maupun pada saat kami nanti dituntun Tuhan untuk keluar dari pandemi ini Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan, Kau tetap Allah yang setia, Kau tetap Allah yang baik, Kau tetap Allah yang besar,
Engkau tetap Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah berubah Tuhan. Engkau sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Mari saudara yang di rumah, kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Hosanna, Hosanna to the Lord. Hosanna to the highest. Hosanna, Hosanna. Puji Tuhan, kita semuanya ada dalam penjagaan, pemeliharaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan. Kita sangat bersyukur kita bertemu ya di dalam kasih Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar tentang intim ya. Intim itu sama dengan melekat ya. Jadi intim sama dengan melekat, dengan mesra ya. Jadi kita itu harus punya keintiman ya, terutama dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, itu akan berdampak dengan kita intim dengan saudara kita ya, baik itu saudara kita secara lahiriah atau saudara kita seiman ya.
kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang keintiman daripada Yusuf, ya. Saya belajar, ya, kehidupan Yusuf itu luar biasa sekali. Jadi kehidupan kita sebagai manusia itu tidak ada sepertinya kita di posisi ini terus, ya. Tapi ada saat-saatnya kita mengalami, ya, posisi di sini, nanti bisa turun, bisa naik, ya, bisa mungkin ya kayak datar lagi, nanti naik lagi. Nah, Tuhan memberikan satu pelajaran bagi saya secara pribadi tentang kehidupan daripada Yusuf itu, ya. Seperti apa? Seperti nada-nada daripada lagu, ya. Kalau lagu anak-anak biasanya itu kebanyakan agak datar, ya, karena anak-anak tuh susah, ya, untuk mengikuti, ya, turun naik daripada nada. Tapi kalau orang-orang yang semakin menguasai, semakin pintar di dalam memuji, ya, atau menyanyi, itu biasanya nada-nadanya itu akan naik turunnya itu kelihatan banget, ya. Nah, pada saat saya merenungkan kehidupan daripada Yusuf, ya, Yusuf itu kehidupannya tuh ya seperti nada lagu. Pertama dia ada bersama dengan ayahnya, ya, dimana ayahnya begitu sayang sama dia. Kalau kakak-kakaknya dikatakan pergi, ya, untuk membawa domba-dombanya ke padang, tapi Yusuf ada sama papahnya. Bahkan dikatakan Yusuf dibuatkan jubah yang bagus, ya. Dan saya pada saat merenungkan, kalau orang yang menjadi anak kesayangan itu biasanya tuh beda, ya, beda, ya. Contohnya yang jelas sekali adalah jubah daripada Yusuf itu kan dikatakan jubah yang indah, jubah yang mahal. Dan saya membayangkan pada saat mereka makan bersama-sama, ya. Mungkin pada saat itu mereka makan gulai, ya, gulai kambing atau gulai apalah gitu, ya. Mungkin kakak-kakaknya lebih banyak kuahnya daripada dagingnya. Tapi Yusuf saya percaya karena dia anak kesayang pasti akan diberikan dagingnya itu lebih banyak dibandingkan kakak-kakaknya. Tapi kehidupan Yusuf ya enggak di situ aja, karena pada saat ayahnya dikatakan menyuruh dia pergi, ya, melihat kakak-kakaknya yang ada di padang, ya, dan kakak-kakaknya itu apa, ya, dia karena udah ada kepahitan, ada kebencian, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dikatakan sumur kering. Nah, jadi kayak nada lagu tuh, saya bisa bayangkan, ya, Yusuf ada di sini, masuk ke dalam sumur, turun, ya. Tapi Yusuf juga kan tidak terus-terusan ada di dalam sumur. Terus akhirnya dia diangkat, ya, diangkat. Nah, terus dia dibawa, ya, karena dia dijual. Waktu itu pada saat perjalanan, ya, dia menuju ke Mesir, saya percaya bahwa Yusuf itu, ya, ketimbang dia tinggal di sumur yang sekelilingnya itu gelap, ya, cuman dia bisa lihat mungkin terang itu dari atas. Nah, pada saat dia dijual, walaupun dia mungkin harus berjalan kaki, tapi kan dia belum pernah, ya, berjalan menuju ke Mesir itu. Pasti dia juga melihat ke kanan ke kiri, ya, pemandangan, ya, yang dia anggap, ya, itu merupakan hal yang asing yang belum pernah dia lihat, ya. Jadi kembali lagi seperti nada lagu itu datar, ya. Terus sekarang dia dibeli sama Potifar, ya, dan diberikan, dikatakan dikasih kepercayaan sama Potifar itu, naik lagi seperti nada itu, lagu itu naik, ya. Nah, dia cukup, ya, dia datar dulu, tapi nggak sampai di situ. Akhirnya apa?
si tante Potifar itu mau menggoda dia, ya. Tapi Yusuf dia tidak kompromi dengan dosa, dikatakan dia lari, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan kompromi dengan dosa. Kita harus cepat-cepat lari, meninggalkan dosa. Jangan coba-coba, karena dosa itu biasanya tuh enak, dosa itu nikmat, ya. Dosa itu menyenangkan, tapi Yusuf tidak kompromi. Akibatnya dia turun lagi, mesti apa? Masuk ke penjara, ya. Tapi Tuhan dikatakan menyertai Yusuf, baik di rumah Potifar, baik di penjara, dia diberikan kepercayaan, ya. Nah, sampai akhirnya ada juru minum dan juru roti yang datang, ya. Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dia bisa mengartikan mimpi daripada juru minum dan juru roti itu. Yusuf sampai bilang, kalau kamu nanti keluar kepada juru minum itu, ya, kalau kamu kembali lagi melayani raja, ingat, ya, tapi namanya manusia, dia lupa. Sampai akhirnya Firaun sendiri, ya, mimpi baru dia, si juru minum itu, dia ingat, baru Yusuf itu dipanggil. Jadi saya melihat perjalanan daripada Yusuf itu, ya, datar, turun, naik, turun, naik, turun, naik, seperti nada lagu, ya. Tapi sampai akhirnya dia ke tempat yang paling tinggi, yaitu kedudukannya itu, ya, sama dikatakan seperti Firaun. Karena apa? Dia diberikan kekuasaan. Firaun berkata, yang membedakan kamu dengan aku ini hanya ini singgasana aja, ya. Tapi kekuasaan, otoritas itu luar biasa. Nah, kita melihat bahwa Yusuf itu dia dijebloskan ke sumur, ya, dibuang ke sumur. Terus dia diangkat, dia dijual, dibeli sama Potifar, dia enak, tapi masuk lagi ke penjara. Sampai akhirnya dia bisa, posisinya itu terus turun naik, turun naik. Nah, di dalam kehidupan kita pun demikian, ya. Tapi kenapa? Ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan, yaitu mengapa Yusuf bisa sampai ke puncaknya, ya, sampai ke posisi yang paling tinggi. Karena dia memang, ya, mempunyai kehidupan yang melekat, ya, yang intim dengan Tuhan, sehingga dia pun bisa, ya, dampaknya itu karena dia melekat, karena dia intim dengan Tuhan, dampaknya itu dia bisa intim dengan saudara-saudaranya. Kita semua tahu pasti cerita Yusuf, tapi sekarang kita akan membaca daripada Kejadian 45, ya, ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia, ya. Nah, kita melihat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15 ini, ya. Pertama dikatakan Yusuf itu di dalam kejadian ini, Kejadian 45 itu yang dikatakan di sini bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya itu kepada saudara-saudaranya, ya. Jadi pertama, karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia pun, ya, mempunyai hubungan intim dengan saudara-saudaranya. Waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia udah gak tahan hatinya, ya. Sampai-sampai dia berteriak, dikatakan suruh orang-orang yang ada itu keluar semuanya. Nah, di situ dikatakan Yusuf menangis dengan keras-keras, ya,
sampai kedengaran kepada orang Mesir dan seisi istana Firaun. Jadi Yusuf itu benar-benar ya mempunyai satu kerinduan, mempunyai satu keintiman dengan saudara-saudaranya, itu bukan dibuat-buat. Padahal kalau kita tahu saudaranya itu sudah menyakiti hati dia, sudah menjual dia ya, dan juga dikatakan sudah melupakan Yusuf itu. Udah dianggapnya Yusuf itu udah nggak ada, dianggapnya Yusuf itu mati. Tapi Yusuf tidak menganggap saudaranya itu ya tidak ada. Dia tetap mengasihi kepada saudara-saudaranya. Dia tetap intim dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau kita melihat ya di ayat-ayat yang kita baca, kalau di dalam pasal 45 ayat 1 sampai 15 ini dikatakan Yusuf juga minta kepada saudara-saudaranya untuk mendekat ya, karena saudara-saudaranya takut pada saat Yusuf memperkenalkan ya bahwa dirinya itu Yusuf. Saudara-saudaranya udah takut karena sadar apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf berkata, "Akulah Yusuf ya, saudaramu yang kamu jual ke Mesir ya." Tapi Yusuf berkata, "Jangan takut." Ya. Nah, kita melihat ya orang yang intim dengan Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan ya, hatinya itu tidak mempunyai kepahitan, tidak menyimpan ya kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, dosa orang lain ya. Tapi dia selalu mempunyai kerinduan bagaimana ya dia bisa melakukan hal-hal yang baik ya bagi orang lain, bagi saudara-saudaranya. Terutama Yusuf pada saat bertemu dikatakan dia udah gak tahan ya, dia ingin memeluk saudara-saudaranya, dia gak malu. Padahal dia posisinya, kedudukannya udah tinggi pada saat itu. Tapi dia tidak malu. Dia menangis sejadi-jadinya. Sampai dikatakan ya kedengeran ke istana daripada Firaun. Dan karena Yusuf itu intim dengan Tuhan ya, dia tahu walaupun saudara-saudaranya itu mereka yang jahat, tapi dia tahu bahwa ini semata-mata bukan karena saudara-saudaranya. Karena Yusuf berkata, "Aku tahu bahwa Allah telah menyuruh ya aku datang lebih dulu ke Mesir untuk memelihara keluarga kita semuanya." Ini yang Yusuf tahu, bahwa dia itu bukan semata-mata dia dijual, ya dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia harus masuk ke penjara. Tapi dia tahu proses demi proses yang dia jalankan itu adalah merupakan proses demi proses yang Allah izinkan ya. Karena Allah itu tahu ya apa yang akan terjadi. Yusuf berkata, ini baru 2 tahun ya kelaparan yang terjadi, masih ada 5 tahun lagi ya, bukan main-main. Kita baru berapa bulan ya dengan COVID-19 ini, 3-4 bulan ya kita sudah merasakan dampaknya. Bagaimana perekonomian ya, untuk kita bekerja, untuk kita mencari nafkah ya susah. Ini baru beberapa bulan, belum 1 tahun. Jadi dikatakan baru 2 tahun ya. Nah, saudara-saudaranya udah datang ke Mesir untuk membeli apa? Membeli makanan. Karena di tanah Kanaan sendiri sudah mulai terasa ya dampak daripada musim kelaparan itu. Yusuf berkata, masih ada 5 tahun. Ini bukan main-main. Tapi Allah itu luar biasa, sudah mempersiapkan dulu Yusuf pergi ke Mesir ya. Untuk apa? Memelihara saudara-saudaranya, memelihara bapaknya, memelihara seluruh keluarganya. Kita harus yakin, kita harus percaya
kalau kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, ini merupakan rencana Tuhan bagi kita semuanya. Bahwa Tuhan mau memakai untuk kita menjadi berkat ya, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, saudara seiman kita, bagi juga sesama ya, bahkan bagi bangsa Indonesia. Tuhan itu Allah yang maha tahu, luar biasa. Tuhan itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir ya. Dia tahu sampai ya beberapa tahun yang akan datang, bahkan sampai jauh ke depan. Kita hanya melihat dengan mata jasmani kita semata-mata. Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti Yusuf. Kita intim ya, intim dengan Tuhan, sehingga kita juga memiliki akan kehausan untuk kita intim dengan saudara-saudara kita. Nah, kita selama ini ya sudah tidak bertemu muka dengan muka ya di dalam jemaat kita. Tapi kita kalau intim dengan Tuhan, kita selalu mendoakan satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Dan dikatakan Yusuf itu ya memberikan satu hal yang luar biasa sekali. Dia bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yusuf justru menyuruh saudara-saudaranya ya kembali ke Kanaan. Ceritakan, dikatakan beritahu kepada Bapak bahwa aku masih hidup ya. Dan bukan itu saja, bukan hanya cerita, tapi Yusuf memberikan bukti ya, karena Firaun mendukung supaya keluarganya dari Kanaan itu dibawa ke Mesir ya, dengan dikatakan keledai yang dimuatin dengan makanan-makanan, dengan barang-barang, dan juga kereta ya, luar biasa. Pada saat saudara-saudara kembali ke Kanaan, menceritakan kepada ayahnya itu Yakub sudah tidak percaya ya, sudah dingin ya, sudah kecewa, sudah putus asa ya. Tapi pada saat Yakub melihat apa yang dikirim oleh Yusuf, dia dikatakan kembali semangatnya ya, bernyala-nyala ya, dan dia katakan, aku mau ya menemui anakku Yusuf sebelum aku mati. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya cuman kita berkata-kata, harus ada bukti ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena di dalam Yakobus pun berkata, iman tanpa perbuatan itu mati ya, gak ada apa-apanya. Seperti tubuh tanpa roh ya, walaupun masih ada jasadnya, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saat ini Tuhan mau supaya kita semuanya ya, bukan saja kita hanya berkata-kata aku mengasihi, tapi nggak pernah kita melakukan sesuatu. Mari saat ini ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan. Memberi itu bukan hanya materi, memberi itu bukan hanya uang ya, memberi itu bisa kita memberi perhatian, bisa kita memberi nasihat, bisa kita memberi penghiburan, bisa kita memberikan doa-doa kita ya. Karena saat ini banyak orang yang memerlukan dukungan doa dari kita semuanya, karena mereka sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ya. Akhir-akhir ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembalikan, memulihkan ya keluarga atau suami istri ya yang sudah mau bercerai. Tapi karena kasih, karena anugerah Tuhan, apa yang ada pada saya, waktu saya ya, saya berikan kepada mereka. Kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saya berikan, saya bagikan kepada mereka. Perhatian saya berikan kepada mereka. Maka terjadi pemulihan, terjadi kembali. Tuhan mempersatukan ya
keluarga ini, suami istri ini. Mari saudara-saudara, kita sekarang jadi seperti Yusuf. Ya, kita ada satu kerinduan untuk kita memeluk saudara-saudara kita, mencium saudara-saudara kita, karena kita mengasihi mereka. Ya, bukan sekedar dengan kata-kata, tapi dengan hati kita yang tulus. Ya, karena saya perhatikan, ya, jangankan orang dewasa, anak kecil aja tahu kalau kita memberikan ya perhatian dengan tulus. Ya, anak kecil bisa tahu tulus apa enggak. Bahkan binatang pun tahu. Ya, kalau kita memberikan perhatian atau kita sayang kepada dia dengan tulus atau enggak, tahu. Ya, nah kita sekarang waktunya untuk kita memberikan perhatian kita. Ya, kita memberikan kasih kita. Ya, dan juga apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Ayo kita bagikan, kita berikan. Ya, karena dikatakan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Apa yang kita berikan, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Mari saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, lakukan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau saat ini Tuhan, kami menjalani keadaan Tuhan COVID-19 ini baru beberapa bulan. Kami pun tidak tahu Bapak berapa lama lagi kami harus Tuhan menjalani ini semuanya. Tapi biarlah Tuhan kami mempunyai keintiman dengan Engkau, sehingga kami mengerti, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Dan kami juga Tuhan boleh intim dengan saudara-saudara kami secara jasmani, saudara-saudara seiman kami. Kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kesempatan yang Engkau beri kepada kami supaya kami Tuhan lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kalau Engkau membentuk kami Tuhan dengan hal-hal yang secara Tuhan daging itu tidak enak, tidak menyenangkan. Tetapi ajar kami Tuhan tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan situasi dan kondisi. Tapi kami terus boleh belajar bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf. Di mana Tuhan, dia terus menerus Tuhan boleh mengalir di dalam aliran kasih daripadamu. Sehingga turun naik di dalam kehidupannya Tuhan, dia jalani dengan penuh ya Bapa, syukur kepada Engkau dengan tetap berharap kepadamu. Dia tidak mempunyai kepahitan, tetapi dia Tuhan mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupannya. Dan dia juga Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya dia Tuhan membalas Tuhan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Walaupun itu Tuhan hal-hal yang jahat dikatakan, tetapi Yusuf membalas dengan kebaikan. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti Yusuf. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami terima termeteraikan di dalam hati kami. Dan kami Tuhan boleh bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan, untuk Tuhan kehidupan yang Kau berikan. Supaya kami Tuhan boleh menyatakan kasih kami, Kristus yang ada di dalam kehidupan kami ini. Kami Tuhan boleh mengimpartasikannya di dalam perkataan dan perbuatan kami. Meteraikan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami juga Tuhan akan menaikkan doa-doa syafaat. Engkau Tuhan memberkati dengan urapan doa syafaat. Supaya apa yang kami doakan sungguh ya Bapa, boleh Tuhan menggerakkan akan hati-Mu. Dan juga Tuhan Engkau boleh menurunkan akan tangan kasih-Mu untuk menolong. Untuk juga Tuhan memberkati, untuk menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Puji Tuhan. Shalom teman-teman dan saudara-saudara seiman. Kami tahu kami bersama-sama akan memulai doa ya Bapak. Bapak yang tahu keadaan setiap jemaat Petojo ya Bapak. Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Urapi Bapak Joko Widodo dan Bapak Mahfud Amin. Pakai lebih heran para pejabat yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan urapan yang baru. Bapak berkati dan Bapak urapi. Bapak berkati jemaat Petojo dari yang paling kecil umurnya sampai yang paling banyak ya Bapak. Bapak berikan kami kesehatan dan kekuatan walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami bertemu dalam kasih Kristus yang luar biasa. Bapak urapi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, ketua WBI, ketua PRBI, ketua Komsel ya Bapak, semua yang menjadi pemimpin kami. Bapak urapi dengan heran. Bapak urapi juga Rudi Bapak pakai dia dengan heran, urapi dia dengan heran. Terima kasih Bapak, Engkau saja yang mengurapi kami semua pakai hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Bapak berkati Cahya dengan Nancy dan kedua anaknya, pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Diberikan kesehatan yang prima, diberkati, diurapi, diberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang heran. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Bapak saja, ke dalam tangan Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak untuk doa-doa yang telah kami naikkan. Tuhan, kami percaya sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kalau kami sepakat menaikkan doa-doa kami, maka Engkau Tuhan mendengar dan Engkau mengabulkannya. Biar semua doa-doa yang telah kami naikkan, kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar ya Bapa, kalau kami berpisah, bila kami juga Tuhan merindukan akan berkat daripada-Mu, maka pada saat ini Tuhan curahkan dan turunkan, yaitu berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penebus kami, kuasa tuntunan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, kesanggupan, penghiburan, dan juga keberanian untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semuanya boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.